Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal pendirian usaha Cemcemik Food. Proposal ini tentang pendirian sebuah kafe yang akan dipresentasikan oleh kelompok 11 yang beranggotakan Seni Fitriani, Ditya Reisa, dan Yasinta Dewi. Agenda dari presentasi kali ini yaitu pendahuluan, aspek pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek produksi, dan juga aspek keuangan. Bisnis yang kami dirikan ini mempunyai nama Cemcemik Food yang memiliki konsep analis kimia. Logo perusahaannya terdiri dari labu Erlenmeyer yang menunjukkan ciri khas kafe berkonsep laboratorium kimia, di mana pada dasarnya glassware tersebut digunakan sebagai alat pencampuran reaksi. Erlenmeyer pada logo mengibaratkan pencampuran bahan berkualitas dan juga sehat, sehingga timbulnya reaksi menakjubkan dari pelanggan. Serta ada logo bertuliskan Cemcemik Food ini juga diisi dengan adanya gambar sendok dan garpu serta piringan yang dihiasi senyum dari sudut bibir tiap pelanggan setiap berkunjung. Latar belakang pembuatan bisnis ini yaitu karena Bandung merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, sehingga pariwisatanya pun berkembang pesat. Didukung juga dengan wisata alam, kuliner, fashion, dan tempat-tempat rekreasi. Sejak tahun 1941, Bandung sudah diposisikan sebagai sentral kuliner Nusantara karena memiliki jumlah rumah makan terbanyak di Indonesia. Beragam pilihan cita rasa menu tradisional hingga modern tersaji, mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran. Hal tersebut menjadi alternatif pilihan bagi para pebisnis untuk membuka bisnis kuliner di kota Bandung. Masyarakat saat ini berusaha mencari makanan atau minuman yang enak, sehat, bersih, menarik, dan juga murah. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami berencana mendirikan kafe Cemcemik Food dengan sasaran pelanggan adalah semua kalangan masyarakat di sekitar kota Bandung, tepatnya di wilayah Jalan Soekarno-Hatta yang berada di komplek Ruko Metro Indah Mall. Nama kafe yang kami gunakan berhubungan dengan dunia kesehatan, menggunakan konsep atau suasana yang menarik dan unik dengan menyajikan makanan dan minuman yang sehat, namun tetap lezat untuk dinikmati. Visi misi dari bisnis kita ini yaitu memiliki visi mewujudkan kafe Cemcemik Food yang unggul dalam konsep edukasi kimia dengan mengutamakan suasana dan keunikan ornamen, serta tetap menyajikan makanan sehat dan berkualitas yang cocok untuk semua kalangan. Nah, misinya yang pertama mengutamakan kualitas dalam hal apapun, baik dalam pelayanan dan makanan yang disajikan. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan produk makanan dan minuman dengan bahan baku yang berkualitas, sehat, dan aman. Yang keempat, menjaga kualitas nilai gizi dan cita rasa makanan minuman. Yang kelima, memberikan fasilitas yang unik untuk pelanggan. Yang keenam, menjamin kenyamanan dan kebersihan kafe. Yang ketujuh, selalu mengembangkan inovasi terbaru dan kreativitas produk yang dihasilkan. Yang kedelapan, menyajikan makanan dan minuman dengan konsep kimia. Yang sembilan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi kafe yang terbaik. Lalu tujuannya itu pertama tercapainya kepuasan pelanggan, kedua tercapainya produk makanan minuman dengan bahan baku yang berkualitas, sehat, dan aman. Yang ketiga tercapainya kualitas nilai gizi dan cita rasa makanan minuman. Yang keempat tercapainya fasilitas yang unik untuk pelanggan. Yang kelima terlaksananya kenyamanan dan kebersihan kafe. Yang keenam tercapainya pengembangan inovasi terbaru dan kreativitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh terlaksananya penyajian makanan dan minuman dengan konsep kimia. Dan yang terakhir terlaksananya dalam membuka cabang kafe di tempat yang strategis. Ada
Ada beberapa produk yang akan kami jual di cafe ini. Yang pertama yaitu chloroform beef. Ini tuh sebuah menu olahan dengan daging dan saus tiram yang mempunyai aroma khas pekat. Lalu yang kedua yaitu nut karbon tetrachloride. Bahan dasarnya mie telur ditambah daging ayam yang diberi saus dengan rempah pilihan. Terdapat dua pilihan saus, yaitu saus tomat dan saus barbecue. Lalu yang ketiga KMNO4 Vegetien. Ini tuh menu dengan kuah kari hitam yang berisi sayuran, mulai dari wortel, brokoli, sawi putih, bakso, udang, dan potongan jamur yang biasa disajikan dengan nasi hangat. Lalu ada kapal FECL3. Ini tuh menu adonan berisi telur yang diberi kuah cuka berwarna oranye kecoklatan dengan aroma khas yang menyengat hidung. Lalu di produk minumannya yaitu ada Bromsek. Minuman ini berbahan dasar susu dengan 3 varian yaitu coklat, stroberi, dan vanila yang diberi selai secara terpisah. Lalu ada peroxide lava. Ini tuh menu dengan bahan ice cream yang ditambah beberapa karbit yang akan meletup-letup di lidah. Lalu ada NA distilled water. Minuman ini mempunyai 4 pilihan yaitu lime, sirup, mangga, atau melon yang akan menghadirkan sensasi letupan di mulut. Lalu ada distilled water. Minuman ini dari ekstraksi buah-buahan ataupun rempah-rempah. Ada pilihannya yaitu yang pertama jahe, kunyit, madu, jeruk nipis, dan yang pilihan kedua yaitu campuran wortel, apel, daun mint, jeruk nipis, dan juga madu. Selanjutnya ada H2SO4 tea, yaitu seduhan teh hijau yang dipadukan dengan manisnya madu disertai perasan jeruk nipis yang menyegarkan. Dan yang terakhir yaitu minuman alkali. Minuman ini berasa plain dan asam, tetapi tidak terlalu asam dan juga beraroma jeruk. Produk-produk lainnya yaitu pada minuman ada dalgona coffee, jus, air putih, teh manis, boba latte coffee, dan cream cheese milk Milo. Lalu pada makanannya ada dimsum ayam, bakso cemcemik food, nasi bakar, nasi putih atau nasi merah, ayam bakar atau ayam goreng, aneka seafood, salad buah, brownies puding cokolava, strawberry, coklat, oreo, tiramisu, dan terakhir ada pisang goreng atau roti bakar dengan berbagai topping krim. Keunggulan dari produk-produk yang kami sajikan yaitu karena makanan dan minuman yang sehat dan lezat disertai dengan informasi nilai gizi. Yang kedua, penyajian makanan dan minuman yang unik menggunakan alat-alat kimia atau alat-alat kesehatan. Lalu yang ketiga, rasa makanan dan minuman yang nikmat dan lezat. Yang keempat, bahan baku makanan dan minuman berkualitas tinggi dan aman. Yang kelima, pengolahan dilakukan dengan baik dan bersih untuk menjamin kualitas produk. Dan yang terakhir, harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, terutama pada kalangan siswa-siswa dari mulai SD, SMP, sampai SMA, bahkan perkuliahan. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Memulai bisnis di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Ruko Metro Indah Mall, dengan tema kesehatan dan konsep penyajian makanan dan minuman yang menarik, diharapkan dapat menarik minat konsumen, terutama mahasiswa di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Secara geografis, bisnis ini menargetkan orang-orang dari semua kalangan dan dikonsumsi oleh siapa saja, tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat perdesaan. Target pasar. Targetnya semua kalangan masyarakat di Kota Bandung, terutama di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian ada posisi, kami memilih di area Ruko Metro Indah Mall karena di sana banyak beberapa cabang bank, bimbel edukasi, dan juga beberapa usaha lainnya di belakang area mall. Strategi bisnis. Target pasar berupa semua kalangan masyarakat dan juga mahasiswa ataupun siswa di sekitar kawasan Jalan Soekarno-Hatta.
di mana target siswa sekolah mayoritas yang menyukai wisata di bidang kuliner. 2. Nama kafe adalah Cemcemi Food dengan konsep yang unik, bernuansa kimia sehingga siapapun akan tertarik untuk mencoba menu yang tersedia di kafe ini. Yang ketiga, pelayanan prima adalah hal yang paling utama. Pelayanan dilakukan dengan konsep yang unik di mana seluruh pegawai mengenakan kostum kesehatan seperti kostum dokter ataupun kostum analis kesehatan. Yang keempat, memberikan berbagai menu yang unik, lezat, dan juga memperhatikan kualitas makanan agar tetap sehat saat dikonsumsi. Yang kelima, menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi konsumen, sehingga tetap nyaman saat menikmati menu di kafe. Proyeksi dan prediksi. Perkiraan pada bulan pertama setelah launching, jumlah pengunjungnya itu sekitar 1.650 orang. Rata-rata seharinya itu 55 orang yang datang. Dikali 30 hari jadi 1.650 orang. Pada bulan kedua, jumlah orangnya itu 2.250 selama 1 bulan. Sampai bulan ke-12, 6.900 orang. Secara optimis, perkiraan bisnis akan berkembang sebesar 5% per bulan. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Yang pertama, strength. Kami mengambil 70%, kemudian W 30%, ada opportunities-nya 60%, dan juga threats-nya 40%. Selanjutnya, IFAS. Internal Strategi Analisis Summary. Jadi ada kekuatan 70% dan juga kekurangan 30%. Di sini hasil koordinatnya adalah 1.39. Dan juga ada EVAS, External Strategi Analisis Summary. Ada peluangnya 60% dan juga ancamannya 40%. Titik koordinatnya itu 1,19. Sehingga posisi bisnis dalam analisis SWOT-nya ini berada di sebelah kanan. Hasilnya itu ada di kuadrat 1, yaitu berada di dalam, yang kuat dan juga berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah progresif dan memungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi dan memperbesar pertumbuhan. Strategi pemasaran. Strategi yang akan dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pelayanan. Dalam memasarkan, kami memberikan pelayanan yang memuaskan melalui layanan pemesanan, baik langsung di tempat ataupun delivery. Kemudian, kegiatan promosi. Kegiatan ini dilakukan melalui promosi di media cetak, leaflet, spanduk, ataupun dengan media sosial. Selain itu, kami menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, pada saat launching produk pada minggu pertama, 50 pengunjung pertama akan diberikan gratis makan dan juga bebas memilih menunya. Yang kedua, setiap hari diadakan pembagian voucher 15% bagi pengunjung yang membeli di atas 20%. Bagi pengunjung yang memiliki member, setiap membeli produk makanan akan mendapatkan poin, dan juga jika belanja di atas 100.000 akan mendapatkan potongan diskon sebesar 3%. Selanjutnya, pengunjung bisa memeriksakan kesehatan gratis seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan lain-lain pada waktu tertentu dengan tempat yang telah disediakan khusus. Selanjutnya, menyebarkan leaflet ke seluruh kota Bandung, khususnya di wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Lalu selalu mengutamakan kualitas bahan baku dan produk, serta pelayanan prima, dan juga melakukan iklan melalui internet ataupun media cetak. Berikutnya dilanjutkan bab 3 mengenai aspek organisasi dan manajemen. Poin yang pertama yaitu aspek organisasi. Pada bisnis cafe Cemcemi Food ini, aspek organisasinya meliputi pemilik, kemudian di bawah pemilik itu ada general manager, di mana tugas general manager itu sendiri adalah yang memimpin perusahaan. Kemudian di bawah general manager ada staf keuangan dan juga pegawai produksi. Staf keuangan bekerja mengatur keuangan perusahaan
Sementara pegawai produksi bertanggung jawab dalam kegiatan produksi, misalnya seperti melakukan pengecekan dan juga melakukan peninjauan untuk meningkatkan kapasitas maupun kualitas pemasaran itu sendiri. Nah, di bawah dari staf keuangan dan pegawai produksi, ada pegawai-pegawai lain seperti misalnya koki yang bertugas mencuci piring, kemudian bagian pemesanan dan kasir, ada pelayan, cleaning service, dan juga satpam. Mengenai rincian tugasnya, dijelaskan atau bisa dilihat di slide berikutnya. Berikutnya untuk poin yang kedua yaitu perizinan. Terdapat beberapa perizinan yang harus kami lakukan sebelum memulai bisnis kafe ini. Yang pertama itu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, SIUP ini merupakan perizinan resmi dari pemerintah untuk sebuah badan usaha, di mana badan usaha kami ini yaitu kafe yang kami beri nama Kemkemi Food. Dengan SIUP ini menunjukkan legalitas dari usaha kami, di mana hal ini dapat meningkatkan kredibilitas karena jika usaha tidak memiliki izin itu kan akan diragukan oleh pasar. Dan SIUP ini juga membuat suatu usaha itu memiliki perizinan atau perlindungan hukum yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada tanda daftar perusahaan atau biasanya disebut TDP. TDP ini merupakan dokumen resmi yang menunjukkan profil usaha kami secara lengkap, yang kemudian menjadi penanda dari segala aktivitas yang berjalan di kafe yang kami buat ini. Kemudian ada surat izin gangguan atau HO. HO di sini merupakan Handler Ordonancy yang merupakan dokumen yang menyatakan tidak adanya keberatan atau gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Nah, tujuan dari surat izin ini untuk melindungi masyarakat sekitar di mana tempat kami membangun usaha. Perlindungan berupa kemungkinan jika timbulnya bahaya atau kerugian gangguan. Nah, untuk berikutnya adanya surat tanda domisili. Tanda domisili ini menerangkan status tempat tinggal ya, atau dalam hal ini tempat usaha kami dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Dan berikutnya ada nomor pokok wajib pajak atau biasa disingkat NPWP. Pada NPWP ini merupakan dokumen perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Poin berikutnya yaitu kegiatan praoperasional. Di dalam kegiatan praoperasional ini dalam bentuk periode mingguan, yaitu di minggu pertama kami melakukan survei pasar, yaitu dengan mengunjungi lokasi tempat di mana kami menyewa bangunan untuk kafe yang kami bangun ini. Kemudian di minggu pertama juga kami menyusun rencana usaha dan mengurus perizinan. Nah, pada saat mengurus perizinan ini, biasanya perizinan itu beberapa diantaranya tidak langsung keluar begitu saja. Terdapat waktu yang harus ditunggu, seperti misalnya dalam membuat surat izin dalam mendirikan usaha yaitu SIUP, sehingga sambil
menunggu dari surat perizinan ini, di minggu kedua kami juga melakukan survei tempat usaha, peralatan usaha, pemasangan sarana penunjang. Dan di minggu ketiga kami melakukan pencarian pekerjaan, uji coba produksi, dan juga operasional. Berikutnya yaitu tanah dan bangunan. Untuk poin ini, tanah yang digunakan merupakan lahan sewa seluas 200 meter persegi yang terdiri atas 6 ruangan dan 4 buah kamar mandi termasuk dengan lahan parkir. Kemudian berlanjut ke bab 4, yaitu aspek produksi. Yang pertama itu ada uraian produk. Dalam bisnis cafe Camp Food ini, kami mencantumkan 10 menu utama, di antaranya berupa makanan, minuman, dan juga dessert. Dari 10 menu utama ini yang merupakan ciri khas dari Camp Food. Selain dari namanya yang berhubungan dengan laboratorium, Camp Food yang kami bangun ini juga memiliki menu-menu yang sehat dan juga banyak bernilai gizi, sehingga cocok untuk atau dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Untuk uraiannya bisa dilihat dari slide. Yang pertama itu ada chloroform beef, kedua ada nut carbon tetrachloride, 3 ada KMNO4 vegetin, ada kapal FeCl3, bromshake, peroksid lava, Na destilat water, kemudian ada asam sulfati. Nah, asam sulfati ini tuh merupakan seduhan teh hijau ya. Teh hijau yang memang kita tahu itu merupakan minuman yang sehat, dimana pemanisnya ini juga berasal dari madu dan disertai perasan jeruk nipis. Kemudian ada juga minuman alkali. Nah, itu merupakan beberapa contoh menu utama yang terdapat pada cafe Camp. Berikutnya ada proses produksi. Yang pertama itu adanya supplier atau pembelian bahan baku dari menu-menu yang ada di cafe ini. Nah, setelah pembelian bahan baku, kemudian bahan baku itu disiapkan. Setelah itu ada juga persiapan peralatan. Setelah persiapan selesai, baru dilakukan pengolahan dari menu tersebut. Pengolahan itu bisa saja juga disertai dengan topping dan kemudian disajikan. Berlanjut pada bahan baku. Dalam bahan baku ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan atau sudah disinggung sedikit pada uraian dari produk. Nah, untuk bahan bakunya yang pertama chloroform beef, itu tentu adanya daging sapi, sayur-sayuran seperti brokoli, saus tiram, air, dan juga minyak goreng secukupnya. Berikutnya ada nut carbon tetrachloride, di mana bahan dasarnya itu sendiri merupakan mie telur dan juga daging ayam. Kemudian ditambah kecap manis, saus, minyak sayur, dan juga bawang putih. Berikutnya untuk KMNO4 vegetin, seperti namanya vegetaria, di mana menu dasarnya itu merupakan sayuran yang ditambah dengan topping bakso, udang, ataupun jamur. Kemudian diberi kecap manis dan juga adanya nasi merah. Berikutnya untuk kapal FeCl3. Kapal FeCl3 ini berupa adonan mentah siap masak 3 potong, kuah cuka 1 gelas, mentimun setengah batang. Nah, untuk minuman alkali
itu bahan bakunya berupa setengah jeruk nipis, air hangat, dan juga ilsap. Di slide berikutnya ada brown shake yang merupakan ice cream ditambah susu dan juga diberikan beberapa varian rasa ataupun sirup. Berikutnya ada peroxide lava, juga merupakan ice cream yang diberi topping buah-buahan segar atau sirup. Kemudian ada natrium distilled water berupa air soda, sirup rasa, potongan buah, dan juga es batu. Serupa dengan Na distilled water itu adalah distilled water, namun bahan bakunya itu berupa sayur ataupun buah-buahan seperti wortel, apel yang ditambah 2 lembar daun mint, jeruk nipis, dan juga madu. Yang terakhir itu ada asam sulfat atau H2SO4-pi, juga biasanya itu disebut honey lemon green tea, dengan bahan baku berupa green tea, madu, jeruk nipis, dan juga air hangat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Sumber dan kebutuhan dana. Sumber pendanaan usaha yang pertama berasal dari milik sendiri dan juga keluarga. Modal awal yang digunakan yaitu 848.352.000. Kemudian di sini ada aktiva tetap. Yang pertama ada tabung gas LPG, kompor gas, meja, kursi, peralatan dapur, komputer, printer, televisi, jam dinding, AC, lighting, lemari pendingin, dekorasi, ornamen, wifi, alat kebersihan, perlengkapan dapur, seragam, mesin kasir, telepon, dan lain-lain. Totalnya ini adalah 55.800.000. Kemudian ada aktiva lancar, ada sedotan, kap plastik, box plastik atau kemasan. Totalnya 230. Karena aktiva tetap ini lebih dari setahun digunakannya, jadi tidak usah dibeli lagi tiap tahunnya. Untuk aktiva lancar ini itu per bulan, jadi totalnya 230 dikali 12 sama dengan 2.760.000 per tahunnya. Selanjutnya ada bahan baku, ada beras putih, beras merah, daging sapi, daging ayam, telur, mie, sayuran, es krim, es batu, gula pasir, susu cair dan susu kental, creamer, teh, kopi, minyak, jeruk nipis, jeruk lemon, bumbu dapur, seafood, dus plastik, dan juga lainnya. Total per bulannya ini 21.866.000 dikali 12 bulan, totalnya 260.392.000. Selanjutnya ada biaya operasional, ada sewa tempat, listrik, telepon, air, internet, biaya promosi, dan juga lainnya. Totalnya ini 43.950.000. Per tahunnya 527.400.000. Selanjutnya ada harga menu makanan dan juga menu minuman. Yang pertama ada kloroform harganya 100.000, ada not karbon tetrachloride 55.000, KMN vegetarian 90.000, kapal FeCl3 50.000, peroksid lava 60.000, medium lumergic 35.000, serta lainnya. Analisa laba rugi. Pada tahun pertama, penjualannya itu 47.250 orang dikali rata-rata pembelian yaitu 210.000. Untuk mendapatkan laba bersih, penjualan dikurangi total beban. Jumlah total biayanya ini 8.968.704 juta. Kemudian hasil laba bersihnya ini pada tahun pertama hasilnya 953.796.000. Untuk tahun kedua penjualannya pun meningkat
menjadi 47.450 orang. Dan hasil laba bersihnya ini 9.069.429.600. Pada tahun kedua dan tahun pertama, hasil tahun kedua labanya lebih besar. Karena pada tahun pertama banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan daripada tahun kedua, seperti biaya untuk surat izin perusahaan dagang. Sedangkan pada tahun kedua tidak digunakan biaya untuk surat izin usaha perdagangan. Selain itu juga jumlah omset pembeli pun naik, sehingga dari hasil pembelian pun jadi meningkat. Untuk tahun ketiga, total laba bersihnya ini 9.111.429.600. Analisa kelayakan usaha. Di sini kami akan menggunakan NPV, yaitu Net Present Value, di mana NPV ini merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada waktu periode tertentu. Biasanya, NPV ini digunakan untuk analisa keuntungan. Jika hasil NPV-nya positif, itu berarti menguntungkan, dan jika NPV-nya negatif, berarti merugikan. Jadi, untuk menghitung NPV, caranya itu total present value dikurangi pengeluaran. Dan untuk menghitung present value ini, pendapatan dikalikan diskon faktor. Cara menghitung diskon faktornya ini, rumusnya itu 1/1 plus R pangkat M. Jadi kenapa hasilnya 0,833? Karena itu tuh caranya 1 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1, hasilnya 0,833. Kemudian kenapa hasilnya 0,694? Karena 1 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2. Seperti itu. Setelah itu, totalkan total present value-nya. Setelah ditotalkan, kemudian hitung NPV-nya, di mana NPV ini kan total present value dikurangi Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.